anhu, sungguh seseorang di antara kalian lebih baik memasukkan tanah ke dalam mulutnya daripada ia memasukkan barang haram ke dalamnya. Kemudian juga Yusuf bin Asbat rahimahullah, ini salah satu ulama tabi'in, yang berkata, sungguh apabila seorang pemuda rajin beribadah, syaitan berkata kepada kawan-kawannya, perhatikan dari mana makanannya dan minumannya. Kalau ada orang ahli ibadah, syaitan yang paling pertama bukan goda dulu buat maksiat. Syaitan bilang sama teman-temannya, lihat dari mana makanannya dan sumber makanan dan minumannya. Jika makanannya berasal dari yang haram, maka biarkan dia letih dan bersusah payah. Kalian sudah dicukupi oleh jiwanya sendiri. Karena rajin beribadah disertai memakan makanan haram, tidak akan membawa guna baginya ibadahnya. Pernyataan ini juga dikuatkan dalam hadis Sahih Bukhari terkait sabda Nabi SAW, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberikan dari makanan yang haram, bagaimana doanya dikabulkan. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, juga berkata, sungguh aku lebih suka menolak 1 dirham daripada jalan syubhat, daripada bersedekah dengan 110.000 dirham. Diriwayatkan juga Imam Ahmad mengatakan dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, man ishtara thawban bi asharati darahim wa fihi dirhamun haramun lam yakbalullahu lahu salatun ma dama alaihi. Siapa membeli baju seharga 10 dirham dan di dalamnya harga 10 dirham itu ada 1 dirham dari hasil haram, maka Allah tidak menerima salatnya selama pakaian itu masih dikenakannya. Wahab bin Warad berkata, seandainya, andai pun engkau sholat malam seperti yang dilakukan prajurit. Kalau di kancah peperangan, orang rata-rata semuanya sholat malam. Jadi sudah dalam keadaan takut, kemudian sholat malam dalam keadaan jihad. Amalan itu tidak akan menambah manfaat bagimu hingga kau memperhatikan makanan apa yang masuk ke dalam perutmu, apakah halal atau haram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah tidak menerima salat seseorang yang dalam perutnya terdapat makanan haram hingga ia bertobat kepada Allah dari hal tersebut. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata, siapa menginfakkan harta haram dalam ketaatan, hasil korupsi, hasil curi, dipakai umrah, dipakai haji, kasih orang tuanya, dipakai. Siapa yang menginfakkan harta haram dalam ketaatan, ia seperti sedang membersihkan bajunya dengan air kencing. Baju tidak bisa dibersihkan selain dengan air suci, dan dosa tidak bisa dihapus selain dengan yang halal. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kami meninggalkan 9/10 barang halal karena khawatir jatuh dalam keharaman. Umar itu kalau tahu air ini misalnya ada 1 tetes yang haram atau syubhat, dan jadi diminum sama dia. Seperti itu. Ya. Apalagi kalau jelas semuanya syubhat atau haram. Disebutkan juga di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam tubuhnya ada makanan haram. Ulama menjelaskan tentang makna hadis ini. Dalam pengertiannya adalah pemungut harta yang haram, pengkhianat, penipu, pencuri, pemakan suap dan pemberi suap, orang yang mengurangi takaran dan timbangan, orang yang menjual barang cacat lalu ia tutupi cacatnya tersebut, penjudi, tukang sihir, peramal, pelukis yang melukis makhluk yang hidup karena diharamkan dalam agama, pelacur, wanita peratap yang mendapat upah. Jadi ada wanita-wanita yang sengaja datang di acara kematian, sengaja menangis untuk dibayar. Kemudian pemungut pajak yang sengaja secara paksa mengambilnya, dan calo yang mendapatkan upah tanpa izin dari si penjual barang, orang yang memberitahukan harga lebih kepada calon pembeli untuk menariknya membeli lalu diberikan diskon secara rekayasa, dan orang yang menjual manusia lalu memakan nilainya. Sebagai penutup teman-teman sekalian, diriwayatkan hadis ini tentunya disahihkan oleh para ulama dan diriwayatkan oleh Tabarani. Beliau bersabda, Nabi SAW, pada hari kiamat orang-orang didatangkan mereka membawa kebaikan-kebaikan seperti gunung Tihamah, gunung yang sangat besar, hingga setelah mereka didatangkan Allah menjadikan kebaikan-kebaikan mereka seperti debu yang berterbangan. Mereka kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa seperti itu? Nanti ada orang hari kiamat datang, amal baiknya tidak ditimbang, dilempar, dibuang seperti debu yang berterbangan.
Kata Nabi SAW, mereka melakukan puasa, membayar zakat, haji, tapi ketika ada suatu harta haram ditawarkan kepada mereka, mereka mengambilnya, lalu Allah menggugurkan amalan-amalan mereka. Perhatikan ya, dia sholat, dia puasa, dia haji semua, mungkin dari harta halal, tapi ternyata ada penawaran-penawaran yang ditawarkan dari sumber haram sehingga bercampur baur antara halal dengan haram di hartanya. Gara-gara itu semua amalnya nanti akan berterbangan seperti sesuatu yang tidak berharga. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan semua, ingatlah, kehidupan di dunia sebentar. Seseorang di antara kita semuanya sedang menuju ke liang lahatnya. Tinggal tunggu siapa yang lebih dulu jatuh. Teman-teman sekalian, jangan pernah mengkhayal mati itu kalau sudah masuk ruangan ICU saja. Demi Allah teman-teman, orang yang mati di luar rumah sakit lebih banyak daripada orang yang mati di rumah sakit. Coba lihat ruangan ICU di rumah sakit ada berapa ruangan? 1, 2 ruangan. Iya kan? Berapa banyak orang yang mati dalam situ dan berapa banyak orang yang mati di luar rumah sakit? Berapa banyak orang yang sakit di rumah sakit dan berapa banyak orang yang di luar yang tidak sakit? Orang yang mati dalam keadaan tidak sakit teman-teman lebih banyak daripada orang yang sakit. Jangan pernah mengkhayal teman-teman sekalian. Dan Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi dan maha pemurah bisa menghukum kita dengan sesuatu yang sangat sederhana sehingga sudah cukup untuk membuat masalah. Bukankah seseorang di antara kita tiba-tiba bisa bertengkar sama istrinya atau suaminya tanpa sebab, bisa tiba-tiba cerai, membuat dia sumpah berhari-hari? Bukankah seseorang di antara kita bisa memegang sebuah gelas, kemudian kepanasan dan tangannya jadi memar? Bukankah seseorang di antara kita jalan, kemudian bisa keselio lalu kemudian kakinya sakit selama berminggu-minggu? Bukankah banyak cara Allah untuk menghukum kita? Jangan pernah dengar syaitan manusia dan syaitan jin. Syaitan manusia yang mengatakan tidak apa-apa, gak masalah, nanti gampang taubat, tidak ada yang tahu. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena memang hukuman akan datang kepada kita. Allahu a'lam.